kenaikan harga telur, harga ayam dan beras. Tolong kau hentikan semuanya omong kosong busitmu itu, Jul. Minta tolong kali aku, tolong kau hentikan semuanya omong kosongmu itu. Bagaimana mungkin seorang menteri bisa becus bekerja, terutama kau Menteri Perdagangan, jika kau disuruh bekerja untuk mengurusi dagang, terutama untuk harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat, tapi kau sibuk mengurusin kampanye untuk pemilu di 2024. Kantor yang kami bangun dari uang kami sebagai rakyat, untuk kau berkantor supaya kau nyaman untuk bekerja, di mana kantor itu kau jadikan menjadi tempat tiktokan bersama artis-artis para calon bacalek-bacalikmu semua. Itu bukan kantor kau, bukan kantor pribadi kau, bukan kantor partai kau. Nah, setelah harga seperti ini, kau mulai menyalahkan alam. Padahal kesalahan itu murninya adanya pada dirimu yang tak pernah becus menangani pekerjaan yang telah dipercayakan sama kau. Kenapa kami di sini di Aceh tidak ada penurunan sedikit pun tentang hasil panen? Bahkan ayam-ayam kami di sini bertelur sebagaimana seperti biasanya. Tidak ada yang kurang. Mungkin bertambah juga tidak. Dengan alasan El Nino. Punya marga nggak El Nino kau itu? Atau jangan-jangan punya ID card, punya KTP nggak itu El Nino kau itu? Kalau seandainya El Nino berarti seluruh dunia. Kenapa di negara-negara tetangga El Nino itu tidak berlaku? Kenapa beras mereka juga banyak, harga mereka juga tidak naik, bahkan murah, lebih murah lagi, jauh lebih murah lagi daripada negara kita yang sumber daya alamnya yang begitu memuaskan. Kenapa kau tidak jujur saja? Oh begini loh Ibu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebenarnya dana kampanye kemarin itu sudah terlalu banyak, jadi kami berusaha menutupin dana kampanye kemarin itu dengan menaikkan seluruh produk yang ada di Indonesia ini. Begitu baru kau gentleman. Makanya kalau kau disuruh kerja itu kerja, bukan joget-joget kau di kantor sama caleg-caleg buset kau itu semuanya. PAN itu Partai Amanat Nasional, bukan partai gimmick nasional. Begitu juga menterinya. Dengan hormat ya Pak, saya mohon Bapak tuh banyakin gaul sama orang-orang jelek-jelek kayak kita, orang rakyat jelata gitu Pak, yang gajinya itu mentok di 5 juta, bahkan 2 juta, bahkan di bawahnya juga banyak. Bapak jangan banyakkan gaul sama artis-artis doang. Kita-kita inilah Pak, orang-orang susah ini diajak joget-joget. Jelek-jelek kita kayak gini tuh hafal loh Pak harga sembako. Naik turunnya tuh hafal. Semua naik. Silahkan Bapak mau tanya harga apa aja ke saya hafal di luar kepala. Karena setiap hari kita ngalamin gitu ya. Beras udah turun dikit sih, dikit banget turunnya. Tapi gula naik, tomat naik, cabai naik, semua sayuran naik. Ayolah Pak, Bapak kembalilah kepada fungsi sebagai Menteri Perdagangan. Gimana dunia perdagangan ini stabil, pedagangnya tetap untung, pembelinya juga nggak merasa keberatan untuk beli, gitu loh Pak. Kurangin ya Pak gaul sama artisnya. Artis tuh pasti nggak paham Pak harga garam berapa, harga beras nggak berapa, pasti nggak tahu, aku jamin. Dan tadi yang membuat aku kaget, aku kan punya asma ya guys. Aku tuh konsumsi ini, bukan konsumsi ini kan obat Ventolin ya. Biasanya tuh aku beli harganya 65.000 per 2 minggu lalu. Tadi aku beli harganya 99.000. Wah, ya Allah. Ayolah Pak, please, pasti Bapak bisa menjadi Menteri Perdagangan idaman seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya idaman artis nasional. Tenang Pak, beras biar dikata mahal. Udah saya beli. Kalau mau naikin mah naikin aja. Nggak usah malu-malu. Nggak usah mikirin rakyat. Percuma saya protes kagak didengerin. Sakit-sakitin tenggorokan saya ayah. Musik. Oke gas. Dengar beras. Oke gas. Lah coga ini buat para pemerintah
yang ngakunya katanya sayang sama rakyat. Bagaimana ayah ini Pak? Beras makin hari makin mahal ayah. Zaman bahan pokok kagak dibeli, kita butuh dibeli, harganya mahal. Ih, ilokan amat Pak. Kita ngarepin bantuan yang datangnya cuma sebulan sekali. Lah, kan kita mah makannya tiap hari Pak. Ih, kalau didata sama pemerintah, kita dapat bantuan. Lah kalau kagak, kita kelaparan Pak. Enak Bapak mah, tinggal naik-naikin doang. Lah, yang puyeng merakyat Pak. Lah coga itu. Tenang Pak Prabowo, tenang. Berapapun harga beras saya akan beli. 450 satu sak. Tenang Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, tenang saja. Berapapun harga beras saya akan beli. Oke, mantap bersama PDNJ. Oke. Ya, kita lihat sendiri betapa kesalnya para netizen terhadap Menteri Perdagangan, yaitu Zulhas, menteri yang tidak becus menurut para netizen atau sebagian rakyat Indonesia. Karena Zulhas selalu memberikan alasan-alasan yang tidak tepat atau tidak masuk di akal. Zulhas ini malah menyalahkan alam, efek kenaikannya bahan-bahan sembako seperti beras dan lain-lain, sehingga menuai respon yang sangat menohok mulai dari anggota DPR RI sampai sebagian rakyat Indonesia. Saya kira Zulhas memang betul-betul dibuat chaos hari ini. Tidak hanya dikomentari dengan cara yang pedas, tetapi netizen juga melakukan sebuah aksi-aksi lucu, tetapi aksi-aksi lucunya itu menyampaikan suatu hal yang bermakna bahwa pemimpin di negara ini sangat-sangatlah buruk. Dan sebagian netizen juga mengatakan bahwa pemilih atau pendukung 02 hari ini pasti akan menyesal. Dan terbukti bahwa sebagian dari mereka, yaitu pendukung 02, banyak yang berkomentar dan meluapkan isi hatinya bahwa dia betul-betul menyesal telah memilih orang yang menyengsarakan rakyat. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen atau sebagian rakyat Indonesia yang selalu bersuara demi kebenaran, demi keadilan, meskipun dengan cara yang lucu tapi mempunyai makna yang berarti. Dan tentunya semua itu dilakukan bagaimana agar bisa melawan kebijakan-kebijakan buruk dari para pemerintah, utamanya dari Menteri Perdagangan ini, si Zulhas. Saya kira betul-betul chaos dibuat oleh para netizen. Dan juga terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.